314, episode 58 Perusahaan Kim Dokja, 5. Bersamaan dengan pesan itu, berputar-putar portal dengan cepat mereda. Anggota partai yang menunggu bingung. Jung Hee-won adalah orang yang mengajukan pertanyaan pertama. Petik 2. Masuk ditolak. Apa ini? Saya sekali lagi memanggil tujuan. Olympus saat ini menolak semua pengunjung. Skenario Olympus akan terbuka setelah 7 hari. Setelah 7 hari, pada titik ini, sesuatu muncul di benak saya. Nebula kecil cukup ambisius, sebenarnya berpikir untuk pergi ke Olympus. Suara sebenarnya datang dari rasi bintang yang duduk di air mancur di sebelah portal. Berdasarkan tekanannya yang tenang namun keras, dia adalah seorang pejuang yang telah berjuang untuk waktu yang lama sebelum menjadi rasi bintang. Tubuhnya lebih besar dari Lee Hyun-sung dan ada tombak panjang di punggungnya. Tunggu, tombak. Harem, kesanmu familiar. Dari mana kamu berasal? Saya menjawab atas nama anggota partai. Bumi. Hoh, aku dari sana. Itu adalah suatu kesenangan. Di mana di bumi? Apakah itu di sisi benua? Semenanjung Korea. Teman-teman tetangga, sepertinya ada beberapa yang layak di sana. Saya menjadi lebih yakin setelah mendengar tawa rasi bintang yang mudah. Tombak besar satu tangan yang menyerupai kepala ular. Pria itu bangkit dari air mancur dengan gerutuan dan berjalan pergi. Han Suyong datang untuk memihak dan berkata, "Hei, rasi bintang itu." Pertempuran Changban. Petik 2. Tepat sekali. Rasi bintang kelas atas yang merupakan salah satu pejuang terhebat Tiongkok bersama Guan Yu dan Xiang Yu. Dia bisa dibilang resmi harimau dari pertempuran Changban, Zhang Fei. Li Jihye terkejut oleh bisikan yang terdengar dan bertanya, benarkah? Apakah dia pria Zhang Fei itu? Petik 2. Aku mengangguk. Ekspresi anggota partai sangat spektakuler. Mereka tidak menunjukkan reaksi sebanyak ini ketika mereka bertemu Surya. Saya bisa melihat status 3 kerajaan di Korea Selatan. Bahkan Lee Hyun-sung bingung ketika dia buru-buru mengeluarkan buku pegangan seorang prajurit. Maaf, Dok Jasi. Saya penggemar berat 3 kerajaan. Bisakah saya mendapatkan tanda tangannya? Petik 2. Kamu akan sering mengalami ini di masa depan. Banyak tokoh sejarah yang kita tahu telah menjadi rasi bintang. Petik 2. Saya melihat sekeliling alun-alun dengan anggota partai. Alun-alun yang sebelumnya tenang sudah dipenuhi dengan rasi bintang dan inkarnasi. Merekrut peserta untuk skenario ke-53. Mencari inkarnasi untuk menjadi kapal tanker untuk mendapatkan cerita. Suara-suara benar kasar terdengar dari semua tempat. Dimungkinkan untuk membangun cerita yang lengkap setelah skenario ke-47. Oleh karena itu, rasi bintang tingkat tinggi sering mengatur pesta kecil untuk menargetkan skenario. Jung Hee-won berbicara seolah dia tidak percaya makhluk ini telah mensponsori kami sejauh ini. Tiba-tiba, martabat rasi bintang telah jatuh. Faktanya, kebanyakan dari mereka kelas rendah. Mereka belum jatuh, hanya saja status kita telah meningkat. Petik 2. Kita harus memecahkan skenario itu setelah menyelamatkan Sang Si. Seperti yang Bi Hyung katakan, kita tidak harus membersihkan semuanya. Aku menatap billboard skenario yang berkedip di langit. Kami mengundang Anda untuk bertarung melawan para dewa raksasa di Gigantomachia of Olympus. Di antara skenario setelah skenario ke-47, ada banyak skenario besar yang diciptakan oleh intervensi langsung dari Nebula atau Biro. Salah satu wakil dari ini adalah Gigantomachia, yang secara teratur dijalankan oleh Olympus. Beberapa rasi bintang melihat iklan itu dan bergumam, apakah ini nyata saat ini? Akankah raksasa kuno dibebaskan dari Tartarus? Petik 2. Hei, kamu mengatakan itu belasan tahun yang lalu tetapi mereka tidak melakukannya. Kali ini berbeda, suasananya sangat mencurigakan. Ada pembicaraan tentang konflik internal di Olympus. Petik 2. Apakah mereka berpura-pura berkelahi? Saya mendengarkan percakapan dan melihat iklan berikutnya. Itu adalah video yang menunjukkan Olympus memiliki pertempuran hebat dengan para raksasa. Sebuah trisula yang membelah laut, jajaran para raksasa dihancurkan dan para prajurit yang diperintahkan oleh Dewa Perang yang kejam bergegas menuju tubuh para raksasa. Juru bicara keadilan dan kebijaksanaan, memotong leher seorang raksasa dan Dewi Cinta dan keindahan membuat hati jari. Akhir dari iklan adalah Dionysus mengangkat gelasnya untuk merayakan perang. Skenario terbaik di Starstream akan dimulai setelah seminggu. 3 dari peserta skenario akan dipilih untuk menerima senjata, edisi terbatas yang dibuat oleh Pandai Besi Vulkanik. Kejadian masuk, 100.000 koin. Lee Gilyong menonton iklan sampai akhir dan bertanya kepada saya, Dok Jae-hyung, saya harus membayar biaya pendaftaran untuk menghapus skenario itu. Iya. Penipuan. Yah, ini bisnis. Olympus mendapat penghasilan dari Starstream dengan memberikan skenario. Para Dokkaebis mengiklankannya dan mendistribusikan kembali pendapatan. Petik 2. Jung Hee-won tertawa dengan tercengang oleh kata-kata saya. Ini adalah keramaian. Sangat putus asa. Petik 2. Kami akan membuat mereka putus asa. Jung Hee-won membuat ekspresi kaku dan mengangguk. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Haruskah kita menunggu seminggu? Bukankah skenario Olympus akan dimulai dalam seminggu? Petik 2. Aku menggelengkan kepala. Waktu yang tersisa adalah 3 bulan. Penting untuk tidak membuang waktu. Gigantomachia adalah skenario cerita raksasa dan kita harus benar-benar siap untuk menantangnya.
Untuk saat ini, situasi Yo sangat-sangat mendesak dan kita harus mencari cara lain. Petik 2. Aliran kesadaran jarang terjadi tetapi inkarnasi lain telah menderita karenanya. Jika bukan Olympus maka kemungkinan nebula dari tingkat yang sama akan tahu bagaimana memperlakukan Yo Sangah. Saya merenungkan dengan cermat sebelum membuat berbagai rencana. Ada dua hal utama yang bisa diperoleh di sini. Kami akan membagi pesta di sini. Han Suyong, bawa yang lain ke pelelangan. Mungkin Yo Jong Hyuk juga ada di sana. Peralatan anggota partai harus diubah. Beli pakaian untuk anak-anak. Petik 2. Bagaimana jika saya tidak punya cukup uang? Ini beberapa koin. Han Suyong dengan cepat mengulurkan jarinya. Saya menyentuh jari telunjuk Han Suyong dan bertukar koin. Mata Han Suyong tersentak ketika dia melihat jumlah koin. Kamu tahu, kamu benar-benar kaya. Gunakan dengan hemat. Saya tidak memberi Anda banyak. Petik 2. Hei anak-anak, mari kita membuat perusahaan Kim Dok-ja bangkrut. Shin Yosung dan Lee Gilyong berteriak kegirangan dan mengikuti Han Suyong. Saya berbicara dengan Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung. Pergi bersama mereka. Ada banyak peninggalan bintang yang tersedia di lokasi lelang rasi bintang. Petik 2. Kalau begitu kita akan ikuti. Terima kasih, Ah Jusi. Lee Ji-hye dan Lee Hyun-sung berlari seperti angin dan mengejar Han Suyong. Saya meraih bahu Jung Hee-won saat dia akan mengikuti. Hee-won-si, tetap di sini. Ada tempat kamu harus ikut denganku. Petik 2. Setelah beberapa saat, saya membawa Jung Hee-won ke sebuah department store. Itu adalah salah satu cabang dari Dokkaebi Mart dalam konteks kota Constellation. Saat kami masuk, sebuah Dokkaebi besar menghalangi jalan kami. Maaf, hanya anggota platinum yang bisa masuk. Mungkin itu karena penampilan kami yang buruk tetapi ada sedikit penghinaan di mata Dokkaebi. Daripada berdebat, saya membuka tas Dokkaebi untuk mengkonfirmasi peringkat saya. Anggota berlian. Dokkaebi yang bingung membandingkan modifikasiku dengan daftar pelanggan dan matanya melebar. Aku benar-benar minta maaf. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke toko? Hei, hubungi manajer dan anggota staf. Jika ada ketidaknyamanan dalam belanja Anda. Tidak perlu. Jangan panggil mereka karena itu merepotkan. Petik 2. Saya menolak dan melewati Dokkaebi. Jung Hee-won berbicara dengan sangat senang. Dokjasi seperti Chaebol generasi ketiga. Catatan TL, konglomerat bisnis milik keluarga besar. Aku bos perusahaan. Ngomong-ngomong, apa departemen store ini? Saya dengan cepat memindai Jung Hee-won. Dia mengenakan seragam tua dan pedang penghakiman tergantung di pinggangnya. Pakaian itu telah ternoda darah berkat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir dan pedang itu jauh lebih tajam dan lebih merah dari sebelumnya. Bagaimana sebuah perusahaan yang mengolok-olok kesejahteraan karyawan bisa berhasil? Yah, aku pantas mendapatkannya. Kami berdiri di depan sebuah pajangan di sudut toko. Mereka adalah karya dari produk generasi pertama Mass Production Maker. Saya mengamati produk dengan mata hati-hati dan mengeluarkan 2 setelan rapi. Itu adalah armor kelas SSS dengan kepraktisan yang tidak buruk untuk skenario ke-47. Namun, Jung Hee-won bingung. Mengapa kamu ingin berdandan tiba-tiba? Kita harus pergi ke suatu tempat yang cukup formal. Kami masing-masing berganti pakaian. Setelan itu menjadi ukuran yang tepat saat kita memakainya. Jung Hee-won mengenakan jas itu dan tampak seperti pengawal presiden. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu orang seperti apa Jung Hee-won sebelum kehancuran. Daftar karakter tidak memberikan informasi seperti itu dan dia nyaris tidak ada dalam cara hidup yang asli. Apa pekerjaan Hee-won-si sebelumnya? Bolehkah saya bertanya? Yah. Hal terakhir yang kulakukan adalah seorang bartender. Itu hanya pekerjaan paruh waktu. Jika itu adalah pekerjaan, maka orang biasa yang beralih di antara pekerjaan paruh waktu. Jung Hee-won mengangkat bahu sambil menggaruk kepalanya. Aku dulu berolahraga. Olahraga. Saya melakukan kendo di sekolah menengah dan menengah. Saya berhenti bersaing karena cedera. Bagaimana dengan Dokjasi? Petik 2. Saya adalah karyawan kontrak dengan perusahaan game. Saya ditakdirkan untuk segera dipecat. Petik 2. Kami terdiam sesaat. Pria dan wanita itu berdiri di depan cermin yang mengenakan jas. Aku bisa melihat beberapa badan penjelmaan konstelasi melirik kami ketika mereka lewat. Jung Hee-won di cermin bertanya, Dokjasi, apakah kamu lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya? Jika kamu mengatakan bahwa ceritanya lebih baik sekarang, itu benar. Itu jawaban yang jujur dan Jung Hee-won tertawa. Itu sama untukku. Kami membayar koin dan naik menggunakan eskalator. Jung Hee-won bertanya dengan rasa ingin tahu, Dokjasi, kemana kita akan pergi? Ini atapnya. Petik 2. Itu adalah portal. Pintu atap terbuka dan pemandangan kota antar bintang yang indah bisa dilihat. Jung Hee-won memberikan tanda kagum singkat tetapi tidak ada waktu untuk mengaguminya. Saya membawa Jung Hee-won ke pagar atap. Apakah kamu percaya aku? Itu pertukaran pendek. Saya melompat dari atap sambil memegang tangan Jung Hee-won. Meskipun jatuh, Jung Hee-won mempertahankan pikirannya. Pada saat kami setengah jalan ke tanah, aku melotot ke udara. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat portal yang tersembunyi. Portal ini membutuhkan kata sandi. Segala sesuatu yang jatuh memiliki sayap. Sebuah portal muncul di udara dan menelan tubuh kami.
Nebula telah mengizinkan entry Anda. Saya merasakan kaki saya menyentuh tanah. Angin yang menghembuskan nafas primitif menyerempet ujung hidungku. Angin sepoi-sepoi yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya. Sebuah padang rumput yang indah terbentang tanpa akhir dan sebuah kastil putih dibangun di atasnya. Jung Hee-won membuat ekspresi bodoh. Dok Jasi, jangan bilang tempat ini. Benar. Ini adalah nebula malaikat agung yang perkasa. Tidak praktis untuk masuk dengan cara ini tetapi meminimalkan waktu yang diperlukan untuk masuk. Aku menatap ke udara dan bergumam, mereka mungkin sudah tahu sekarang. Lalu alarm dingin terdengar di kepalaku. Kurung siku buka. Raja Iblis. Itu adalah suara yang sangat kejam untuk malaikat agung. Itu bukan suara yang saya tunggu-tunggu. Tampaknya pengunjung yang tidak disukai telah muncul. Keberanianmu telah tumbuh. Bagaimana Raja Iblis datang ke sini? Kekuatan konstelasi tingkat narasi menyebabkan tubuh menyusut kembali. Bahkan Jung Hee-won yang pemberani memiliki kulit pucat. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuka statusnya. Ini memungkinkan Jung Hee-won untuk mengambil napas. Aku hendak mencari pemilik suara itu, tetapi sebuah tangan tampak muncul di hadapanku dan meraih daguku. Raja Iblis Keselamatan. Hanya daguku yang direnggut tetapi rasanya seperti kekuatan terlepas dari tubuhku. Status itu terlalu besar bagi saya untuk bertahan. Bagaimana Raja Iblis memiliki pengubah keselamatan? Hanya ada satu pemilik pengubah itu dalam 1500 tahun terakhir. Aku nyaris tidak bisa menoleh dan melihat seorang pria berambut pirang menatapku. Mata ungu itu sedikit bersinar. Saya langsung menyadari identitas rasi ini. Rasi bintang, juru selamat korupsi, menatapmu dengan mata gila. Hanya ada satu keberadaan di Eden dengan pengubah, baik dan jahat, dan dia adalah yang terkuat dari semua malaikat di Eden. Sialan, itu adalah lawan terburuk. Aku tidak percaya dia ada di Eden sekarang. Mata ungu pria itu melengkung seperti bulan sabit. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya tidak suka berbagi pengubah saya. Maka kamu harus mati. Saat tangan pria itu memegang daguku bersinar dengan cahaya ungu. Tidak terbaca. Angkat tanganmu, Michael, kecuali jika Anda benar-benar ingin pergi ke neraka. Itu adalah suara malaikat agung yang telah saya tunggu-tunggu. TL, Rainbow Turtle.